Tuhan sekalian alam gitu kan, maha kuasa sekali Allah kalau ingin berbuat seperti itu, tapi tidak gitu. Mungkin Allah di sini hikmahnya mengajari kita bagaimana kita tulus asih ya, silih asah silih asih itu ya artinya kasih sayang lah kira-kira gitu, rahmatan lil alamin gitu. Ingat haji, ingat Mang Haji Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Sahabat Mang Haji Channel yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah sebuah pelajaran yang cukup dalam sekali. Bahwa haji adalah sebuah gambaran, sebuah implementasi bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita hitung kewajiban kita ke keluarga, ke istri, ke anak, kewajiban kita ke perusahaan, ke atasan, kewajiban kita kemanapun itu banyak terhingga. Kewajiban apalah terhingga, banyak sekali. Kewajiban ya ada ada hablum minallah, hablum minannas itu kan, hakullah, ada hakul adami dan sebanyak sekali. Tapi kalau dikodifikasi gitu, disatukan gitu, itu mengurut hanya 5 gitu ya. Allah tuh membuat aturan kewajiban 5 gitu, rukun Islam itu ya, hanya 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke, 5. Berarti 5 ini kewajiban yang sangat utama kalau mau saya melihat gitu ya. Berarti kan kita sepakat bahwa 5 ini bukan sembarang kewajiban. Kewajiban yang sangat amat luar biasa, yang sangat utama. Oke. Kita sepakat kan hanya 5, enggak lebih. Oke. Hanya 5 kewajiban yang sangat utama gitu. Dari Allah untuk kita. Nah, walaupun ini kewajiban yang sangat utama dari Allah untuk kita, tapi Allah tidak ngerasa saya Tuhan, saya nggak mau tahu lu bagaimana caranya harus menyelesaikan haji gitu. Nggak seperti itu kan? Saya tidak mau tahu kamu harus sholat, mau sakit, mau gimana gitu, harus berdiri, nggak gitu kan? Tetap ada dispensasi, ada rusoh gitu ya, dengan berbagai cara kaifiahnya, caranya gitu kan. Ketika orang sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk dan seterusnya. Jadi Allah tidak kumacek aing gitu ya, tidak gimana gua gitu kan, gua ini Tuhan, nggak begitu gitu Tuhan itu. Allah itu nggak seperti itu, Maha Rahman Rahim gitu. Nah, ini termasuk juga haji gitu. Haji itu walaupun dia termasuk rukun Islam yang hanya 5, berarti itu kewajiban yang utama, tapi Allah tidak memaksakan kehendak gitu kan. Artinya kamu haji ya, tapi kalau kamu mampu gitu kan, dengan lembut istilahnya kan. Kalau kamu punya uang silahkan, tapi badan kamu sehat nggak gitu kan. Nah, kalau nggak sehat jangan gitu kan gitu. Terus kamu badannya sehat, kemudian uangnya sudah cukup gitu kan. Gimana kendaraannya? Bahaya nggak? Membahayakan nggak? Kalau membahayakan jangan gitu kan. Kalau kendaraan bahaya atau kondisi di sana sedang perang juga jangan gitu. Begitu sayangnya Allah gitu kan pada hambanya, pada umat manusia. Kemudian juga ketika kamu sudah punya uang, kemudian kita juga ada kendaraan yang elek, kita juga sehat badannya, jangan dulu berangkat kalau sebelum meninggalkan bekal untuk anak istri gitu, termasuk juga bekal yang lainnya untuk istri, atau kita punya punya peliharaan segala macam, itu kan harus dibekali juga kan selama kita berangkat ke sana gitu kan. Betapa rahmatan lil alaminnya lah kira-kira begitu. Jadi Allah tidak ngerasa, gimana kata gue lah gitu. Padahal Allah bisa ya, sangat bisa sekali beliau. Kemudian misalkan dalam contoh yang lebih jauh lagi, misalkan ketika seseorang ya, mungkin yang tinggal di Mekah mungkin ya, atau di sekitar sana lah gitu ya, dia punya piaraan gitu kan. Kalau dia mabit di Mina, maka piaraan itu, ternak itu nggak ada yang ngasih makan, maka boleh tidak perlu mabit di Mina. Untuk jangan sampai haji itu bikin madorot ke binatang itu loh, binatang ternaknya gitu. Jangan sampai gara-gara haji hewan ternaknya kelaparan gitu. Boleh dia tidak mabit di Mina dan tidak nadang. Atau seorang petani mungkin di daerah Thaif misalkan, atau dekat Mina lah mungkin ya, dia kalau mabit di Mina, kalau dia minap di Mina, maka pohonnya itu, tanamannya nggak ada yang nyiram gitu, tidak ada yang nyiram, sehingga bisa jadi ada pulang itu bisa mati atau layu gitu. Nah, haji itu jangan sampai bikin madorot juga kepada pohon-pohonan gitu loh.
pohon-pohonan jangan sampai gara-gara haji jadi madarat gitu, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Jadi artinya boleh dia meninggalkan mabit di Mina tanpa kena dam karena alasan menjaga pohon gitu ya, bukan manusia ya, pohon gitu. Itu contoh itu. Nah artinya kita coba ranking ya urutan hukum gitu kan. Ini kan haji itu kan kewajiban ya, bahkan menjadi fardu ain bagi yang mampu gitu. Itu tidak serta merta dengan berbagai cara gitu. Bagaimana caranya supaya haji sehingga nggak seperti itu, tetap nggak bisa. Tetap dengan cara yang normatif syar'i gitu kan. Nggak bisa dengan berbagai cara kita menghalalkan segala cara, enggak gitu. Jadi yang menjadi ironi saya itu, kesedihan saya itu, kok ada gitu loh. Ada orang yang mengatasnamakan Islam hanya sekedar amar ma'ruf nahi munkar. Kan amar nahi munkar kan tidak masuk dalam 5 ini ya. Dan itu pun juga kalau dia murni misalkan dia demo bupati, mendemo gubernur misalkan, murni ya. Dan itu juga demo itu kan sebenarnya gaya asing ya, gaya liberal sebenarnya. Kalau gaya kita kan sebenarnya lebih santun nih. Kalau Islam itu kan gayanya kalau bisa jangan mempermalukan pemimpin dan seterusnya. Kalau Islami ya, anggaplah dia murni ya. Misalkan dia berdemo, ketika murni kan masuk hukumnya kan fardu kifayah gitu kan. Nah, fardu kifayah. Sementara haji kan itu fardu ain ya, bagi yang mampu, dan hanya 5 kan. Yang 5 aja nih, yang haji ini, yang fardu ain nih, yang saya tonton ini haji itu nggak bisa berbuat semena-mena kita. Jangan sampai gara-gara haji hewan madorot, kemudian tumbuh-tumbuhan madorot, anak kita juga madorot gitu kan. Nah ini kan sering sekali mengatasnamakan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, sampai kemudian gara-gara demo itu orang sampai tadinya kerja terlambat kerja gitu kan, tadinya mau dagang jadi nggak bisa gitu kan. Nah ini apa gitu kan. Jadi inilah satu pelajaran haji ini, bagaimana hikmahnya itu biar muncul rasa kasih sayang kita gitu, rasa rahmatan lil alamin kita gitu, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Nggak gimana sih, gara-gara ada tabligh akbar misalkan ya, saya pernah dengar ya, dan saya saksikan di kampung saya sendiri, dia nyetopin dengan berbagai cara halal gitu kan, menghalalkan segala cara lah, nyetopin truk, mobil segala macam, mobil losbak segala macam, stopin, dipaksa gitu kan, untuk nyampe dia ke acara tabligh akbar gitu kan. Ini Islam seperti apa gitu loh, saya jadi bingung gitu. Sementara yang saya tahu di kitab-kitab itu tidak seperti itu. Ya perbandingan itu aja lah, antara tabligh akbar dengan haji, lebih mana tinggi perintahnya gitu kan. Haji aja yang jelas hanya 5 gitu, nggak gitu-gitu amat gitu loh. Nah yang saya sayangkan, kok yang ceramahnya nggak ngasih gitu. Mungkin kalau anak-anak kecil ya wajar lah. Yang saya sedih itu kan kadang-kadang mengatasnamakan pesantren, bawa sarung, kayak ini, nyetopin truk segala macam gitu kan. Yang saya prihatin, kok penceramahnya nggak ngasih ulasan gitu, ngasih semacam jangan berbuat seperti itu kan. Kalau itu kan bisa mereka juga akan berhenti gitu. Nah ini maksud saya, mari kita coba belajar ya, dengan mempelajari kedalaman semangat haji ini, masuklah ke jiwa rahmatan lil alamin kita gitu, bahwa kita ini walaupun dalam haji tidak bisa membuat madorot binatang, membuat madorot tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia gitu kan. Kira-kira begitu. La dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dalam ibadah ya, atau dakwah, ataupun juga membahayakan orang lain. Mudah-mudahan itulah mungkin ya hikmah dari haji, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita semua Islamnya Islam rahmatan lil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.